Halo Sobat Sehat, terima kasih sudah berkenan meluangkan waktu untuk kembali belajar bersama. Hari ini saya ingin mengajak Sobat mengenal salah satu tanaman yang sering sekali tumbuh di sekitar rumah, terutama di tempat yang agak lembab. Tanamannya kecil, daunnya hijau mengkilap, aromanya wangi, dan banyak orang menyebutnya sebagai daun karuk atau sirih tanah. Sobat Sehat, coba jujur ya. Siapa yang pernah melihat tanaman ini, tapi baru tahu namanya hari ini? Tulis di kolom komentar, kita lihat berapa banyak yang sama-sama baru mengenal tanaman ini. Meskipun termasuk tanaman liar, daun karuk ternyata memiliki banyak kegunaan dalam praktik tradisional masyarakat. Bukan untuk menggantikan pengobatan modern, tetapi lebih sebagai pendukung kenyamanan tubuh berdasarkan pengalaman turun-temurun. Mari kita bahas 7 manfaat daun karuk yang paling sering digunakan secara tradisional. 7 manfaat daun karuk secara tradisional. 1. Digunakan untuk membantu membuat tubuh lebih nyaman saat batuk atau tenggorokan kering. Daun karuk sejak lama digunakan masyarakat sebagai ramuan tradisional untuk membantu memberikan rasa nyaman pada tenggorokan. Aromanya yang hangat memberikan sensasi lega ketika diuapkan atau diminum sebagai ramuan. Sobat Sehat, adakah di rumah yang sering mengalami tenggorokan kering? Coba tulis di komentar. 2. Membantu memberikan efek hangat pada tubuh. Daun karuk mengandung minyak atsiri yang dikenal memberikan sensasi hangat. Itulah sebabnya tanaman ini sering digunakan masyarakat secara tradisional untuk membantu menghangatkan tubuh, terutama saat cuaca dingin. 3. Digunakan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada otot dan tubuh. Dalam tradisi masyarakat, daun karuk sering ditempelkan atau dikompres pada bagian tubuh yang terasa pegal. Efek hangatnya dipercaya membantu memberikan relaksasi pada area tertentu. 4. Membantu mengurangi ketidaknyamanan pada perut. Daun karuk sering digunakan secara tradisional untuk membantu meredakan rasa tidak nyaman pada perut. Biasanya daun dipanaskan sebentar lalu ditempelkan pada perut sebagai kompres hangat. 5. Dipakai untuk mengurangi rasa gatal ringan pada kulit. Beberapa orang memanfaatkan daun karuk yang ditumbuk halus untuk membantu mengurangi rasa gatal ringan akibat gigitan serangga atau kontak dengan benda tertentu. Ini merupakan praktik turun-temurun yang banyak digunakan di pedesaan. 6. Membantu menyegarkan mulut secara alami. Aromanya yang khas membuat daun karuk sering digunakan sebagai penyegar mulut tradisional, biasanya dengan cara dijadikan rebusan untuk berkumur setelah dingin. 7. Digunakan untuk membantu menghadirkan perasaan lega pada pernapasan. Sebagian masyarakat menganggap aroma daun karuk yang hangat dan khas membantu memberikan rasa lebih lapang saat dihirup, terutama ketika direbus dan uapnya dihirup secukupnya. Sobat Sehat, dari ketujuh manfaat tadi, yang mana yang baru kalian dengar? Tuliskan di komentar agar kita bisa berbagi pengalaman bersama. Cara mengolah daun karuk secara tradisional. 1. Rebusan daun karuk. Siapkan 3-5 lembar daun karuk yang sudah dicuci bersih. Rebus dengan 2 gelas air hingga tersisa sekitar 1 gelas. Dinginkan sebentar dan minum secukupnya. Cara ini digunakan masyarakat untuk memberi rasa nyaman pada tenggorokan dan tubuh. 2. Kompres hangat. Panaskan daun karuk sebentar, cukup sampai layu. Oles sedikit minyak kelapa atau minyak nabati lainnya. Tempelkan pada area yang terasa tidak nyaman. 3. Untuk rasa gatal ringan. Tumbuk daun karuk hingga halus. Tambahkan sedikit air hangat. Gunakan pada area kulit secukupnya. 4. Penyegar mulut tradisional. Rebus beberapa lembar daun karuk. Setelah dingin, gunakan untuk berkumur. Itulah Sobat Sehat, 7 manfaat daun karuk yang selama ini mungkin tidak kita sadari.
Tanaman kecil yang tumbuh diam-diam di sekitar rumah ternyata menyimpan banyak manfaat tradisional yang telah digunakan oleh masyarakat sejak lama. Perlu diingat, penggunaan tanaman herbal adalah bagian dari tradisi dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan saran atau perawatan medis profesional. Jika sobat memiliki keluhan tertentu, tetap konsultasikan dengan tenaga kesehatannya. Sekarang saya ingin bertanya, tanaman herbal apa lagi yang ingin sobat bahas di video berikutnya? Tulis di kolom komentar, karena ide dari sobat akan sangat membantu agar video ini semakin banyak direkomendasikan. Jangan lupa klik like, share dan subscribe ya sobat. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga bermanfaat, dan sampai bertemu di video berikutnya.